jamaah sholat subuh Masjid Dakatul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini kurang 15 menit kita sholat Isra, maka akan saya sampaikan tentang ciri-ciri pengikut Rasulullah. Para jamaah, kita hidup di zaman akhir itu sudah barang tentu umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi yang lain. Tetapi apakah kita sudah pantas menjadi pengikut Rasulullah? Karena Allah memberikan ada 5 ciri-ciri, ada 5 kriteria menjadi pengikut umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini penting sekali kita peroleh, sebab nanti di akhirat, di padang mahsyar, ini semua manusia dikumpulkan bersama nabinya. Umatnya Nabi Adam bersama Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya umat Nabi Muhammad juga demikian. Tetapi mari kita koreksi diri kita sendiri, apakah kita sudah sesuai dengan kriteria dari umat Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Fat ayat 29, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersama dengannya, yang mengikutinya, asidda'u 'alal kufar, keras tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi kasih sayang terhadap sesama muslim. Tarahum ruk'an sujjadan, engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan ridho Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, tampak pada muka mereka tanda bekas-bekas sujud. Ada 5 kriteria yang menjadi pengikut Rasulullah. Monggo kita perhatikan dan kita lakukan. Yang pertama, asidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir yang memusuhi kita. Kita harus keras. Seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika menghadapi orang kafir yang memusuhi, Nabi Muhammad sangat keras sekali dengan orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabat. Tetapi kalau orang kafir itu tidak memusuhi, Rasulullah juga sangat lemah lembut. Begitu juga para sahabat. Bahkan sampai ada cerita Rasulullah itu menyuapi orang Yahudi yang buta. Padahal setiap hari dia ngocehnya itu mencela Nabi Muhammad. Tapi itu disuapi oleh Nabi. Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat, diganti oleh Abu Bakar.
menyuapi orang buta yang fakir itu. Kemudian terasa oleh orang Yahudi ini kok beda cara menyuapinya, dulangi kok beda. Akhirnya ditanya oleh orang buta ini, siapa kamu? Saya Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah. Loh, terus siapa yang nyuapi saya sebelumnya? Langsung dikatakan itulah Rasulullah Muhammad SAW. Langsung seketika itu orang kafir Yahudi ini masuk Islam karena lemah lembutnya, santunnya, kasih sayangnya terhadap sesama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Itu pesan Rasulullah. Di mana saja kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik sehingga bisa menghapus dosa perbuatan yang jelek itu. Misalnya kita habis melaksanakan maksiat, segera istighfar, segera mohon ampun, segera beribadah, itu nanti akan menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu Rasulullah terhadap semuanya, baik orang Islam maupun orang kafir, kalau tidak memusuhi seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ruhama'u bainahum, yang kedua cirinya pengikut Rasulullah adalah kasih sayang terhadap sesama muslim. Rasulullah mengibaratkan pergaulan persaudaraan sesama muslim itu bagaikan sebuah tubuh. Manakala ada tubuh yang satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Satu contoh misalnya kita sedang sakit gigi, untu, pasti semuanya akan meriang badan kita. Begitu persaudaraan sama muslim. Kalau ada saudara kita yang susah, kita harus merasakan kesedihan itu, kita bantu. Kemudian persaudaraan sama muslim bagaikan kalbunyan. Kalbunyan itu sebuah bangunan, seperti sebuah bangunan. Bangunan itu terdiri dari pasir, semen, bata dan sebagainya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi tidak saling menjatuhkan, itu persaudaraan sama muslim. Harus saling mendukung satu dengan yang lain. Misalnya ada saudara kita yang saat ini masih sedang dalam penjajahan Zionis Israel, kita bantu. Paling tidak minimal dengan doa. Itu saudara kita. Kemudian yang ketiga ciri orang pengikut Muhammad adalah tarahum ruk'an sujadan, selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau mengaku pengikut Rasulullah nggak sholat, ya nggak masuk. Sholawatan tok tapi nggak sholat. Dimanapun ada sholawatan datang tapi nggak sholat, ya nggak termasuk pengikut Rasulullah. Mengapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Manakala kita mengerjakan sholat, berarti menegakkan agama. Manakala kita meninggalkan sholat, berarti merobohkan agama.
Salat adalah pembeda antara orang kafir dan orang Islam. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat. Batas di antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Siapa yang berani meninggalkan salat dengan sengaja, berarti dia adalah termasuk orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Salat adalah ibadah yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Kalau salat kita baik, maka sudah dipastikan amal ibadah kita yang lain akan baik. Kalau salat kita rusak, maka sudah barang tentu amal ibadah yang lain akan rusak. Sekarang mari kita koreksi, mengapa masih banyak misalnya kehilangan di masjid, sandal apik hilang, sepeda dikunci hilang. Karena orang-orang yang masuk masjid ini sholatnya belum sempurna. Kadang-kadang datang ke masjid hanya untuk mencuri. Tetapi kalau mereka benar-benar Islam, sholat dengan penuh khusyuk, tawadhu, artinya hudur dan khusyuk, insya Allah tanha anil fahsai wal munkar, sehingga sholat itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya kalau di Mekah, Madinah, kalau sudah waktu sholat, tokonya tidak ada yang ditutup, cuma diberi palang gitu aja. Oh, berarti orangnya ini sedang sholat. Kau nak sing wani nyolong, sebab di sana kalau mencuri akan ada hukuman. Kalau sudah senisab bisa dipotong tangan dan sebagainya. Ada orang pengemis kalau tangannya tidak ada, buntung, itu berarti pernah mencuri. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang keempat, yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Orang yang beriman pada Allah, yang merasa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, setiap apa yang diperbuat selalu diniatkan ibadah. Sampean delek nyambut gawe atau kerja itu urusan dunia, tapi bisa bernilai ibadah manakala niat sampean ikhlas. Aku budal nyambut gawe delek kebutuhane keluarga, mencukupi keluarga, sehingga urusan dunia itu bisa menjadi menjadi akhirat karena niatnya baik. Sebaliknya, ada amalan ukhrawi, amalan akhirat, tetapi tidak bernilai apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya yang tidak baik. Contoh, orang yang ahli ibadah, serbane tumpuk lima dan sebagainya, orang ahli baca Quran, orang ahli sedekah, tetapi kalau niatnya itu riya, pamer, ingin dipuji orang, aku lo ahli ibadah, aku lo sholat terus, aku lo ahli maca Quran, aku lo ahli sedekah, dermawan, kepengen dipuji orang, maka seluruh amalan akhirat itu tidak bernilai sama sekali karena niatnya yang salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, simahum fi wujuhim min asyari sujud, mukanya tercermin bekas-bekas tanda sujud. Artinya orang yang ahli ibadah pasti mukanya bersinar, ucapannya baik, kemudian tingkah lakunya baik karena ibadah. Orang yang ahli sedekah juga demikian, akan tercermin di raut wajahnya min asari sujud ahli ibadah. Bukan berarti harus ditandai kening itu dengan titik hitam 2, oh dudukno ahli sujud.
Bukan itu. Allah nanti akan menampakkan sendiri wajah yang bersinar. Itulah umat Muhammad, 5 ciri umat Muhammad. Monggo kita lampai sehingga kita bersama-sama nanti di akhirat, di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sidda'u al-kufar, keras tegas terhadap orang kafir, kemudian kasih sayang terhadap sesama muslim. Yang ketiga, sholat 5 waktu kita jalankan, kemudian kita selalu mencari karunia dan ridha Allah. Nanti akan tampak di wajah kita min asari sujud, bekas-bekas tanda sujud. Maka ingkang saged kula aturaken akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jami'ah.